Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat, tetap semangat, tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas persiapan penilaian akhir semester matematika umum kelas 11, di mana kompetensi yang diujikan adalah transformasi geometri, kemudian barisan dan deret, notasi sigma, kemudian program linier dan matriks ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jika kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 ditranslasi oleh 3 min 5, maka persamaan bayangannya adalah, kalau translasi itu penggeseran ya. Jadi kalau seandainya sebuah titik, katakanlah X, Y, dari kurva tersebut, kemudian ditranslasi oleh sebuah vektor, ini namanya 3 min 5, maka bayangannya adalah X plus 3, Y min 5. Nah, X plus 3 adalah X aksen, kemudian Y min 5 adalah Y aksen. Dengan demikian, maka kita bisa mengatakan bahwa X itu sama dengan X aksen min 3. Dan yang kedua, Y itu adalah Y aksen plus 5. Nah, sehingga nilai itu kalian substitusikan ke kurvanya. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Y-nya menjadi Y aksen plus 5. Kemudian X-nya menjadi X aksen min 3 kuadrat min 4 kali X aksen min 3 ditambah 3 kan itu. Berarti Y aksen plus 5 sama dengan X aksen kuadrat min 6X aksen plus 9 min 4X aksen plus 12 plus 3. Lalu aksennya dibuang aja. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 6 min 4 berarti min 10 X. 9 tambah 12 21 tambah 3 24 dikurangi 5 berarti plus 19 ya. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 19. Nah, inilah bayangannya dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 ditranslasi 5 min 3. Berarti jawabannya adalah yang E. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Garis 4X min 5Y tambah 10 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka persamaan petanya adalah, kalau dicerminkan tinggal ubah aja ya. Kalau terhadap sumbu Y itu kan kiri kanan ya. Berarti X, Y, kalau dia terhadap sumbu Y, nggak usah pakai matrik lah. Berarti min X, Y kan ya. Nah, ini X aksen, ini Y aksen. Berarti X adalah min X aksen, dan Y adalah Y aksen. Jadi langsung aja kalau ini. Berarti 4 kali min X aksen dikurangi 5Y aksen ditambah 10. Min 4X aksen min 5Y aksen plus 10 sama dengan 0. Kalau opsinya nggak ada ya kalikan negatif semua. Berarti 4X plus 5Y min 10 sama dengan 0. Begitupun kalau dia kurva, parabol, lingkaran, dan yang lainnya. Ya, ini hanya sebagai kasus untuk bentuknya demikian. Jadi jawabannya adalah yang C. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Titik A 4,-2 diputar sejauh 120 derajat searah putar jarum jam dengan pusat putaran min 2,4. Oke. Kalau ini berarti sebaiknya pakai matriks ya. Ini ada pusat. Jadi titik bayangannya dikurangi dengan nilai pusatnya, atau titik bayangan adalah pusatnya ya, min 2, 4 ditambah dengan matriks dari
sudut trigonometrinya. Searah putar jarum jam. Kalau searah berarti jadi minus ya. Minus 120. Jadi cos min 120 min sin min 120. Kemudian sin min 120. Kemudian cos min 120. Nah, min 120 itu sebenarnya ada di kuadran ketiga ya. Jadi kalau kuadran ketiga nilai trigonometrinya negatif semua. Lalu jangan lupa titik asalnya adalah 42 dikurangi pusatnya, jangan lupa. Dikurangi min 2 jadi plus 2 dikurangi 4. Oke, berarti minus 2, 4 ditambah cos di kuadran ketiga negatif, jadi min setengah. Sin di kuadran ketiga negatif, jadi plus setengah akar 3. Karena min ketemu min. Yang ini min setengah akar 3. Yang ini juga tetap min setengah. Kurangkan 4 tambah 2, 6. Min 2 kurangi 4 berarti minus 2. Jadi minus 2, 4. Ditambahkan, kalikan minus 3, kalikan minus akar 3 ya. Minus 6 tambah minus akar 3. Minus 3 akar 3 ditambah 1. Nah, tambahkan jadi hasilnya adalah minus 5 min akar 3. Yang ini 5 min 3 akar 3. Jadi titik bayangannya berarti adalah min 5 min akar 3, 5 min 3 akar 3. Gitu ya. Min 5 min akar 3, 5 min 3 akar 3. Berarti yang A. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. M adalah suatu matriks yang berordo 2 kali 2 dan memetakan titik A ke A aksen, 4,2 ke 16,8, memetakan B 1,5 ke 13,11. Maka matriks M tersebut akan memetakan titik C min 3,4 ke titik C aksen. Oke, berarti cari dulu matriksnya ya. Jadi ini adalah titik A aksen, ini B aksen. Dalam satu matrik aja ya. A 42 A aksen berarti A aksen berarti 16 8 ya. 16 8, kemudian B aksen berarti 13 11 sama dengan matriksnya dikalikan titik A B. Sesuai dengan urutannya, A duluan ya, berarti di sini pun A aksen duluan ya, atau sebaliknya. Jadi 42, B aksennya 13 11 berarti B-nya 15. Nah, kita ingin mendapatkan matriks M. Nah, matriks M berarti kan ini diinfuskan. Gitu kan? Berarti matriks 16 13 8 11 ini kan di sebelah kanan, berarti infusnya pun sebelah kanan. Jadi 4 1 2 5 infus. Nah, yang ditanyakan adalah sebuah titik lain, yaitu titik C. Berarti kita asumsikan X aksen Y aksen oleh matriks M dengan titik C-nya, yaitu min 3 4. Nah, berarti kita harus mencari matriks M-nya. Gitu ya. Berarti X aksen Y aksen adalah M. M itu apa? M itu 16 13. Kemudian berapa nih? 8 ya. 8 11. Kemudian kali inverse dari 4 1 2 5. Inverse kalikan titiknya min 3 4. Nah, oke, sekarang kita cari inverse-nya dulu. 16 13 8 11 tetap. Inverse itu seperdeterminan. 20 dikurangi 2. Dikali
adjoinnya 5 ditukar dengan 4. Lalu 1, 2 dikalikan minus. Jangan lupa dikalikan titiknya min 3, 4. 1/18-nya ditaruh di depan. 16, 13, 8, 11-nya tetap. Lalu ini kalikan. Min 15 ditambah min 4 berarti min 19. 6 tambah 16 berarti 22. Kalikan. 16 kali min 19 min 304. 13 kali 22 berarti 286. 8 kali min 19 min 152. 11 kali 22 242. Nah, dijumlah ini hasilnya adalah 1/18 min 18 10. Jadi hasil akhirnya min 15. Jadi bayangannya adalah min 15. Bisa dimengerti? Lanjutkan. Berikutnya garis Y sama dengan 5X min 12 ditranslasikan terhadap T1 42 dilanjutkan dengan translasi T2 A min 2 didapat garis bayangannya. Oke, jadi ini bayangannya sudah ada. Oke, berarti kita ambil sebuah titik XY ditranslasi 2 kali berarti tinggal ditambahkan aja. 42 tambah A min 2 kan itu. Ini hasilnya adalah X ditambah 4 ditambah A. Lalu Y berarti dikurangi 0 ya berarti ya. Oke, ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Nah, sedangkan awalnya Y sama dengan 5X min 12 ditransformasi menjadi Y aksen sama dengan 5X aksen min 42 kan. Nah, Y aksennya adalah X tambah 4 tambah A. Lalu, Y aksennya adalah Y. Y aksennya adalah Y. Sedangkan X aksennya adalah X tambah 4 tambah A. Dikurangi 42. Berarti Y sama dengan 5X plus 20 plus 5A min 42. Berarti Y sama dengan 5X plus 5A min 22 kan ya. Nah, ini harus sama dengan 12. Min 12. Jadi 5A min 22 haruslah min 12. Pindah posisi. 5A haruslah 10. Berarti A haruslah 2. Jadi A-nya adalah 2. Bisa dimengerti? Lanjutkan. Titik P 4,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6. Diteruskan cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Koordinat bayangannya. Oke. Kalau terhadap garis Y sama dengan 6 dan X sama dengan 6, Y sama dengan 2. Pakai skema aja ya. Jadi Y sama X sama dengan 6 dulu. Baru setelah itu dilanjutkan. X sama dengan 6 berarti ini titiknya udah ada ya. Titiknya sudah ada. Jadi 4,6 berarti bayangannya yang pertama adalah 2 kali 6 dikurangi 4,6 gitu ya. Berarti P aksennya adalah 12 kurangi 4 8,6. Lalu direfleksi lagi oleh garis Y sama dengan 2. Berarti kalau ini yang berubah Y-nya 8, 2 kali 2 dikurangi min 6. Berarti bayangannya adalah 8,10. Nah, inilah bayangan yang kedua. 8,10 ya. Jadi 2 kali. Jadi langsung aja tidak perlu buat matriksnya. Dan memang nggak perlu pakai matriks. Kita lanjutkan berikutnya. Diketahui R adalah rotasi dengan pusat O dan sudut putar 12 derajat. Sedangkan Q adalah rotasi dengan pusat O dengan sudut putar 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Berlawanan arah jarum jam. Bila K R15, maksudnya 15 kali putarnya. B adalah 8,6.
maka bayangan B oleh K bundaran Q. Oke. Kalau 15 kali, itu sebenarnya sama saja dengan, karena ini adalah sudut R kan ya. Berarti kalau R 15, maka sebenarnya kan ditambah dia. Berarti sama saja dengan rotasi 12 kali 15. Berarti berapa tuh? 180 ya. Jadi 12, 12, 12, 12-nya nyicil. Jadi sama dengan 180. Nah, jadi dengan demikian, lalu K bundaran Q itu kan berarti rotasi lanjutan. Rotasi 90 derajat dilanjut 180 derajat. Berarti kan sama dengan apa? 270 ya. Tapi ini ada keterangan ya. 90 berlawanan arah jarum jam, berarti positif. Kalau ini tidak ada keterangan ya, berarti positif juga. Kalau nggak ada keterangan berarti positif. Kalau ada keterangan berlawanan arah berarti tetap positif sudutnya. Nah, berarti sama saja dengan ini, sama dengan rotasi 180 dilanjutkan 90 derajat. Berarti sama saja dengan rotasi 270 derajat. Nah, 270 gimana? Nah, berarti bayangannya adalah cos min sin, sin cos ya. Cos 270, sin 270 itu min 1 jadi 1. Ini min 1, 0. Baru masukin titiknya. Dalam hal ini adalah 48. Jadi bayangannya 0 tambah 8, 8. Min 4 tambah 0 berarti min 4. Nah, jadi bayangannya adalah 8 min 4. Itu rotasinya. Gitu ya. Jadi kalau rotasi sudut 2 kali ya sudutnya tinggal dijumlah aja. Ini pun sama, 12 tambah 12 tambah 12 sebanyak 15 kali ya. Berarti sama aja dengan 12 kali 15. Jadi 180 derajat. Ya, dilanjutkan dengan putaran yang lain 90 berarti ditambah. Karena searah berlawanan jarum jam semua. Positif itu berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum berarti ditambah. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Bila MX adalah pencerminan terhadap sumbu X dan MY adalah pencerminan terhadap sumbu Y, maka matriks tunggal yang mewakili transformasi MX bundaran MY. Oke. MX bundaran Y itu ya ngikutin sesuai dengan urutannya. Ini adalah sumbu X. Ini berarti sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X itu kan atas bawah. Ya, berarti kalau atas bawah yang berubah kan Y-nya. Jadi 1 0 0 min 1. Kalau sumbu Y kan kiri kanan. Yang berubah kan X-nya. Jadi min 1 0 0 1. Nah, tinggal dikalikan. Min 1 tambah 0 berarti min 1. 0 tambah 0 berarti 0. 0 tambah 0 0. 0 tambah min 1 min 1. Nah, jadi matriks tunggalnya adalah min 1 0 0 min 1. Itu maksudnya. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Diketahui segi 4 ABCD dengan A11, B51, C57, D17. Segi 4 tersebut ditransformasi oleh matriks min 2, 1, 2, 3. Maka luas bayangannya oke. Nah, sekarang persegi segi 4 ABC, ABCD maksudnya. Katakanlah ini A, B, C, D. Berarti ini kita ambil, kita bagi 2 segitiga. Jadi luas ABCD itu sama saja dengan luas segitiga ABC, katakanlah, ditambah luas segitiga ACD. Nah, luas segitiga ABC, kalian bisa pakai matriks. Diawali dengan A, diakhiri dengan A juga.
Begitupun luas segitiga ACD. Diawali dengan A, diakhiri dengan A juga. Ya. A itu adalah 11, B itu adalah 51, C itu adalah 57, A itu adalah 11. 11, C itu 57, D itu 17, 11. Oke. Yang sebelah kiri setengah kali silang aja. 1 tambah 35 tambah 5 dikurangi. Ini kurangi kalau sini. Ini min ya. Kurangi 5, kurangi 5, kurangi 7. Begitupun yang sebelahnya sama. 7, 35, 1. 7 tambah 35 ditambah 1 dikurang. Kurang ini. 5, 7, 7 ya. Kurang 5, kurangi 7, kurangi 7. Berarti setengah kali. Mutlak ya ini. 10. Ini 5 ya. 5 min 31 dikurangi 7 berarti 24 ya. Lalu yang ini min 19. Ini 8 43 ya. 43 19 berarti 24 juga ya. 24 juga berarti 12 tambah 12 adalah 24. Nah, itu luas ABC. Nah, sekarang luas bayangan tinggal determinannya aja. Determinan matriks transformasinya kali luas awal. Determinan matriksnya min 21, 23. Mutlak ya. Jadi min 6 dikurangi 2 kali 24. Jadi 8 kali 24. 2, 3, 16 jadi 19. Jadi 192. Jadi nilai luas bayangannya adalah 192. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Diketahui apa nih? Mungkin maksudnya segitiga kali ya. Segitiga ABC dengan A11, B51, C35. Segitiga tersebut ditransformasikan terhadap T1 bundaran T2 bundaran T3 dengan T1 2411, T2 1311 dan T3 1101 menjadi segitiga A aksen B aksen. Maka luas segitiganya oke, sama kayak tadi. Jadi cari luas segitiga ABC dulu. Berarti setengah kali ABCA. 11, 51, 35, 11 kan itu. Jadi setengah 1 tambah 25 tambah 3 dikurang. Ya. Ini dikurang. 5 kurangi 3 kurangi 5. Jadi setengah kali. Ini 29. Ya. 29 dikurangi 13. Berarti 16 ya. Jadi luasnya ada 8. Nah, luas segitiga bayangan berarti kali matriks masing-masing semua dikali ya. Determinannya berarti kali luas segitiga ABC. Determinan T1-nya 24, 11. Yang keduanya 1311. Yang keduanya 1110. Jadi ini berarti 2 dikurangi 4 kali 1 dikurangi 3 kali 0 dikurangi 1 kali 8. Min 2 jadi 2, 2, 1 kan ya. Jadi 4 kali 8 berarti 32 satuan luas. Ya. Jadi luasnya adalah 32 satuan luas. Bisa dimengerti? Baik.
Kita lanjutkan. Berikutnya adalah notasi sigma, barisan, dan deret. Oke, yang pertama di sini 1 ditambah 4/5 ditambah 6/8 ditambah 8/11 tambah seterusnya sampai 20/29. Oke. Yang bawah ini selisihnya sama. 33 ya. Yang atas juga selisihnya sama. 22. Nah, berarti yang satunya dirubah dulu. Berarti 2/2 kan ya. Jadi 4/5, 6/8, 8/11 ditambah 20/29. Nah, berarti yang ini adalah kelipatan 2. Kan mulai dari 2. Berarti 2N. Lalu yang bawah kelipatan 3 berarti 3N. Tapi mulainya 2 berarti kurangi 1. Jadi dengan demikian maka N itu adalah 10. Boleh pakai yang bawah, boleh pakai yang atas. Berarti kesimpulannya ini rumusnya adalah yang atas berarti 2N, yang bawah berarti 3N min 1. Dengan batas mulai dari N sama dengan 1 ya. Berapa tuh? N-nya 1 sampai 10. Karena dalam I ya dalam I. I1 sampai dengan 10 dengan rumus 2I/3I min 1. Gitu ya. 2I/3I min 1. 1 sampai 10. Atau cocokkan aja. Kalau I-nya 1, 2/2, 1. I-nya 2, 4/5 kan itu. I-nya 3, 6/8 kan. Oh berarti yang cocok yang A kan itu. Kalau mau pilihan ganda. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Sigma P1 sampai 10 untuk 3P plus 2 kali P min 1. Nah ini berarti menghitung. Kalikan dulu. Jadi ini sama saja dengan P1 sampai 10 dengan rumus 3P kuadrat. Min 3 tambah 2 berarti min P kurangi 2 kan gitu. Ini sama saja dengan 3 sigma P1 sampai 10 untuk P kuadrat dikurangi sigma P1 sampai 10 untuk P dikurangi sigma P1 sampai 10 untuk 2. Nah, kalau yang P kuadrat ada rumusnya. Masih ingat rumusnya? Sigma I1 sampai dengan N untuk I. Itu rumusnya adalah N/2 kali N plus 1. Kalau sigma I 1 sampai N untuk I kuadrat. Itu adalah 1/6 atau N/6 kali N plus 1 kali 2N plus 1. Gitu ya. Nah itu rumusnya. Oke. Nah sekarang tinggal dihitung aja yang ini. Berarti N-nya 10 kali 11 kali 21 per 6. Gitu ya. Dikurangi kalau yang ini 10/2 kali 10 tambah 1 11. Yang ini konstanta. Ya berarti 10 kali 2. Nah, kita hitung. Ini coret ya. 2. Ini coret 5 ya. 55 kali 21. Berarti ini kan 55 nih. Berarti 55 kali 20 dong ya. Dikurangi 20. 1100 dikurangi 20. Berarti 1080. Jadi jawabannya 1080. Bisa dimengerti?
Suku keempat deret aritmatika adalah 9 dan jumlah suku keenam dan ke-8 30. 20 suku pertama. Oke. Suku keenam, suku keempat berarti U4 ya. U4 itu berarti A ditambah 3B. Lalu U6 dan U8. U6 ditambah U8. Berarti A tambah 5, B tambah A tambah 7B. Itu harus 30. 2A ditambah 12B sama dengan 30. Bagi 2 dulu. A tambah 6B sama dengan 15. Oke, ini persamaan 1. 2, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Gitu ya. Lalu dari sini persamaan 2 dikurangi persamaan 1. A-nya habis, B-nya 3B, berarti kan 6B dikurangi 3B, 15 dikurangi 9, berarti 6. Maka B-nya 2 kan itu. Nah, B-nya 2, berarti A-nya masukin ke salah satu aja. B-nya 2, 6, 6 tambah berapanya? 9, berarti tambah 3. Nah, jadi ini nilai A dan B-nya. Sedangkan S20 itu rumusnya kan 20 per 2 kali 2A ditambah 19 kali B kan itu ya. Karena rumus SN itu adalah N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, substitusikan. Berarti ini 10. 2A A-nya 3 berarti 6. 19B B-nya adalah 2. Berarti 38. Jadi 10 kali 44. Jadi hasilnya 440. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Potong kawat panjangnya 124 cm dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang setiap potongnya membentuk barisan geometri. Jika potongan kawat yang paling pendek 4, maka potongan kawat paling panjang adalah oke. Berarti 124 itu kan jumlah berarti ya. Jadi bentar, basah. Jadi A-nya misalkan 4. Jadi 124 itu adalah U1, U2, U3, U4 tambah U5 ya. Membentuk geometri. Jadi 124 berarti 4 ditambah 4R ya. Ditambah 4R kuadrat. Ditambah 4R pangkat 3. 4R pangkat 4 ya. Angkanya ini ya. Empat berarti 120 4R ditambah 4R kuadrat ditambah 4R pangkat 3 tambah 4R pangkat 4. Bagi 4 semua berarti 30 R kuadrat, R pangkat 3, R pangkat 4. Dari 30 itu paling rendah itu kan 1. 1 nggak mungkin. 2, 16, 24, 32 dong ya. Kita lanjutkan. Agar deret geometri 2 log X plus 1 tambah 2 log kuadrat X plus 1 tambah 2 log X pangkat 3 X plus 1 dan seterusnya konvergen. Konvergen itu artinya R-nya di antara min 1 dan 1 itu konvergen. R itu rasio. Rasio itu U2 banding U1 atau U3 banding U2 dan seterusnya itu rasio.
Nah, dalam hal ini berarti 2 log kuadrat X plus 1 dibagi dengan 2 log X plus 1. Nah, berarti rasionya adalah 2 log X plus 1. Itu rasionya. Jadi dengan demikian, berarti R-nya adalah 2 log X plus 1. Kurang dari 1. Nah, ingat masalah logaritma. 2 log X plus 1 sama dengan min 1 artinya numerusnya itu adalah diantara 2 pangkat min 1 dan 2 pangkat 1. 2 pangkat min 1 itu setengah. Ya. 2 pangkat 1, 2. Kedua ruas dikurangi 1. Min setengah X 1. Jadi X itu diantara min setengah dan 1. Min setengah dan 1. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dari suatu deret geometri diketahui U2 adalah 6, U3 adalah 9/2, jumlah tak hingga deret tersebut. Oke, berarti harus ada rasio. S tak berhingga, itu rumusnya air ya. A per 1 min R. Nah, berarti kita cari rasionya dulu. U2 adalah AR, nilainya 6. U3 itu AR kuadrat, nilainya 9/2. Jadi kalau misalkan dicari R, berarti R itu adalah 9/2 dibagi 6. 9/2 dibagi 6 itu sama saja dengan 9/2 kali 1/6. Bagi 3, 3 bagi 3, 2. Jadi rasionya 3/4. Nah, berarti ini konvergen. Karena dia kurang dari 1. Lalu A-nya berapa? AR sama dengan 6. Berarti A kali 3/4 adalah 6. Maka A-nya adalah 8 kan ya? 24 dibagi 3. 8. Nah, berarti airnya 8. 8 per 1 min 3/4. Kalikan 4, kalikan 4. Jadi nilainya 32 ya. 4 dikurangi 3 berarti 32. Jadi nilainya adalah 32. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Dari suatu deret aritmatika diketahui UN 25N plus 50. Jumlah 10 suku pertama. Oke. Kalau SN ada 2 rumus ya untuk UN itu. Ini rumus yang pertama. Lalu boleh juga 2A plus N min 1 kali B-nya adalah U1 ditambah UN. Nah, itu adalah SN. Gitu ya. Yang ditanya S10. Ya berarti 10/2. U1-nya di sini. U1-nya berarti 25 kali 50. 75. U10-nya berarti 25 kali 10. Ditambah 50. Jadi 300. Nah, berarti ini adalah 75 ditambah 300. Kan itu. 10 bagi 25 kali 375. 375 kali 5. 5, 2, 35, 37, 3, 15, jadi 8. Jadi 1875. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Dari suatu deret geometri diketahui UN adalah 4/3 kali 3 pangkat N. Jumlah 7 suku deret pertama. Oke. Kalau SN geometri itu rumusnya kan A kali R pangkat N min 1 per R min 1 ya. Jadi di sini U1 itu A. Berarti 4 U1-nya. Rasio itu R. Rasionya sudah ketahuan sebenarnya nih. Jadi 4/3 kali 9 ya. Berarti 12. Nah, rasionya pakai perbandingan aja.
12 dibagi 4, 3. Dari sini pun udah ketahuan nih rasionya 3. Oke, jadi masukkan ke sini. A-nya 4, rasionya 3, N-nya 7 kan itu ya. Nah, berarti yang ditanyakan S7. Jadi S7 adalah ini 4 bagi 2 kan ya. Yang ini 3 pangkat 7. 2187. 2187. Dikurangi 1. Berarti 2 kali 2186. Gitu ya. 12 taruh 1, 16. Jadi 17 taruh 1, 2 tambah 1, 3. 2 kali 2, 4. Jadi 4, 3, 7, 2. Bisa dimengerti? Jumlah sebuah bilangan asli antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6. Yang habis dibagi 4 dulu. Habis dibagi 4. Berarti kan mulai dari 4 ya. 4, 8, 12, dan seterusnya. Terakhir berapa? Kalau antara berarti nggak termasuk, 96 lah. Antara kan 100-nya nggak masuk. Berarti ini habis dibagi 12. Jadi nanti dikurangkan. Jadi habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 itu berarti dikurangkan nantinya. Ini berarti 12, 24, 36 dan terakhir adalah 96 ya terakhir. Nah artinya yang diminta adalah pernyataan yang diminta itu kan berarti cuma 4, 8, 12-nya kan nggak masuk. Berarti 16 kan ya. 20, 24-nya nggak masuk. Ya, 28, 32, 36-nya nggak masuk dan seterusnya. Nah, artinya apa berarti? Kalaulah ini adalah S1, kalaulah ini adalah S2, jadi S itu adalah S1 dikurangi S2 kan itu. S1 ada berapa suku nih? Yang jelas 96 itu kalau dibagi 4 itu 19 kan ya. 19 suku berarti kan. 96 itu adalah 19 suku. Berarti S1 itu adalah 19 per 2, 4 ditambah 96. Itu S1. Sedangkan S2, 96 itu kan kelipatan 12. Berarti 96 sama dengan 12N. Berarti N-nya adalah 8 kan ya. Berarti 8 per 2 adalah 12 ditambah 96. Gitu ya. Ini berarti 19 per 2 kali 100. Berarti 19 kali 50. Yang ini 4 kali 108. Berarti 432. Yang ini 950 ya. 950. Jadi kesimpulannya nilainya adalah 950 dikurangi 432. 10 kurangi 28. 4 kurangi 21, 9. Jadi 500. 100-nya nggak masuk. Tapi kalau sampai 100 ya berarti bisa juga. Tapi harusnya bukan itu. Nah, sekarang masuk ke program linier. Koordinat titik di dalam sepanjang sisi segitiga BCD dalam gambar ini berapa? Oke, kita buat 3 garis ya. Ini misalkan garis 1 yang 8 ya. Ini garis 1. Ini misalkan garis 1. Ini misalkan garis 2. Ini misalkan garis 3 ya. Garis 1 itu memotong sumbu Y di 8, sumbu X di 2. Yang memotong sumbu Y kalikan X, yang memotong sumbu X kalikan Y.
sama dengan 8 kali 2. Bagi 2 dulu. Oke. Daerahnya adalah ke kanan, ke atas. Ke atas berarti 0,0 harus salah. Artinya berarti 0 ditambah 0 salah itu kan lebih dari 8 kan salah. Jadi kesimpulannya 4X plus Y harus lebih dari 8. Atau kalau ke kanan ya lebih dari. Oke, jadi yang pertama lebih dari. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jadi jawabannya AB. Lalu yang kedua, yang ini ke bawah. Kalau ke bawah berarti 0,0 harus benar. Yang memotong sumbu X kalikan Y, yang memotong sumbu Y kalikan X, yang memotong sumbu Y kalikan X. Yang memotong sumbu X kalikan Y. Jadi 6 kali 8 dibagi 2. 3X tambah 4Y sama dengan bagi 2, 3, 24 ya. 0,0 harus benar. Berarti 0 kurang dari 24. Jadi 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 24. Kurang sama dengan 24 ini salah. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Otomatis ini lebih dari kan ke atas. Bisa diikuti? Jadi yang ketiga itu kan 2X tambah 12Y sama dengan 2 kali 12. Berarti X tambah 6Y sama dengan 12 kan itu. 0,0 salah. Karena ke atas ya boleh juga langsung dibuat kesimpulan. Kalau ke atas berarti lebih dari sama dengan. Bisa dimengerti sampai sini? Berikutnya, suatu masalah program linier yang memuat kendala syaratnya X min 2Y lebih dari 6, X plus Y kurang dari sama dengan 4, X kurang dari sama dengan 3X, X dan Y-nya positif, berarti kuadran 1 ya. Kalau kuadran 1, ini nggak mungkin. Ya, ini nggak mungkin. Y-nya min 3. Oh, di bawah. Jika Y-nya 0, X-nya 6. Oke, ini garis yang pertama. Lalu yang kedua. Jika X-nya 0, Y-nya 4. 4 juga ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Y sama dengan 3X. X-nya 1, Y-nya 3 ya. Y-nya 3. Oh, berarti agak terjal ya. Oke. Nah, sekarang tinggal arsir yang bersih aja. Yang pertama dulu. Yang pertama kita uji 0,0. 0 lebih dari 6 salah kan? Yang salah yang kita arsir. Ini salah loh. Jadi yang salah yang diarsir. Jadi yang diarsir yang salah. Jadi 0 lebih dari sama dengan 6 itu salah. Diarsir. Yang kedua, 0 kurang dari 4 itu benar. Berarti ke atas. Ini yang salah. Ini yang salah. Lalu yang ketiga, jangan 0. Kita ambil yang ketiga itu 1. 1 lebih dari 0 ya. 1 lebih dari 0 itu benar ya. Berarti daerahnya ke bawah. Karena 1,0 itu benar. Berarti ini yang salah. Ini yang salah.
Gitu ya. Lalu X lebih dari 0, 0 ke kanan, berarti ini yang salah. Y lebih dari 0 ke atas, berarti ini yang salah. Nah, yang bersih yang mana tuh? Untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Sedangkan untuk barang tipe B memerlukan 5 jam kerja mesin 1, 3 jam kerja mesin 2. Setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Oke. Misalkan barangnya adalah A, berarti barang A dibutuhkan untuk mesin 1 berapa nih? 4 jam mesin 1, berarti barang A ya. Jadi 4X, kemudian ini 2X, gitu ya. Ini mesin 1. Sorry. Mesin 1, mesin 2. Kemudian mesin 1. Oh, salah. Ini mesin 2, ini mesin 1. Saya salah. Bentar. Mesin 1 diperlukan 15 kan ya. Jadi mesin barang A kan X, barang B. Jadi untuk mesin 1 barang A memerlukan 4 jam. Mesin 2 barang A memerlukan 2 jam kan ya. Sekarang mesin 1 untuk barang B. Barang B mesin 1 5 jam. Mesin 2 3 jam ya. Masing-masing waktu mesinnya 15 jam. Ini kapasitas ya. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Ya. Lalu syarat nggak boleh negatif barang. Jadi jawabannya adalah 4X plus 5Y kurang dari 15. Mana nih? Oh, ini yang B ya. 2X plus 3Y kurang 15. Ya, jadi jawabannya yang B. Barang 1 jamnya 4 dan 5 nih. Barang A maksudnya 4 dan 2. Untuk mesin 1 4 jam, untuk mesin 2 2 jam. Itu barang AX. Karena di sini keterangannya barang A dimisalkan X. Barang B dimisalkan Y tipenya. Jumlahnya. Oke, bisa dilanjutkan? Lanjut ya? Bisa, Pak. Ya. Iya. Pada daerah penyelesaian 3X plus 4Y min 84 kali 4X plus 3Y min 84 kurang dari 0. Oke, ini berarti ini perkalian. Kalau perkalian maka daerahnya kiri kanan ya. Artinya atas bawah atau kiri kanan. Ini garis 1, ini garis 2. X-nya 0, Y-nya 41. Y-nya 0, X-nya berapa tuh? 84/3 ya. 84/3. Ini garis 1. Oke. Lalu garis kedua, X-nya 0, Y-nya 84/3. Berarti di sini. Yang ini 41. Nah, gitu ya. Cara ngujinya 0,0 aja. Uji 0,0. 0 min 81. 84 sorry. Sama 0 min 84. Kurang dari 0 itu kan salah. Berarti kan nggak mungkin lewat 0 kan? Berarti daerahnya yang ini. Daerahnya yang ini. Daerah yang diarsirnya. Yang ditanya minimum. Ya minimum berarti yang paling dekat. Kalau nggak ini, sini. Kalau nggak di 41 di titik potong ini.
Jadi 41,0, maka hasilnya berarti 41 dikurangi 0, ini 41. Atau di sini, ya kan? Berarti 0,41. Berarti 0 dikurangi 3 kali 41. Berapa tuh? Min 123. Sorry ini. 21 maksud saya nih. 21. Salah ya. 21. Jadi 21. Ini berarti min 63 kan ya. Ada yang lebih kecil lagi yaitu 84. 0,84 per 3 kan. Jadi 0 dikurangi 3 kali 84 per 3. Berarti min 84. Jadi minimumnya min 84. Bisa dimengerti? Ya, bukan 41, sorry. 21. Gimana? Tadi nomor 21-nya gimana, Pak? Kita lanjutkan. Seorang pengusaha roti membuat 2 jenis roti. Setiap roti jenis 1 memerlukan 100 gram tepung dan 75 gram mentega. Sedangkan roti jenis 2 memerlukan 50 gram tepung, 75 gram mentega. Tepung yang tersedia 225 kg, mentega yang tersedia 30 kg. Oke. Jadi ini misalkan tepung dulu. Gimana nih tulisannya? Oke. Ini tepung, ini mentega. Benar ya? Jenis 2 memerlukan 50 gram tepung dan 75 gram mentega. Sama ya? Menteganya paling banyak tepungnya paling banyak 25 kg, berarti 25.000 ya. Begitupun menteganya 30 kg, berarti 30.000 gram. Oke? X dan Y positif. Lalu fungsi tujuannya adalah keuntungan jenis 1 3.000, jenis 2 2.000. Oke? Nah, sekarang cari dulu gradien. Ini M1, yang ini M2, yang ini M. M1 itu koefisien aja. Berarti min 100 dibagi 50. Berarti min 2. Lalu M2 adalah 75 dibagi min 75 dibagi 75. Min 1. Lalu M fungsi tujuan adalah min 3.000 dibagi 2.000. Berarti min 3/2. Nah, ternyata ini diantara. Nah, karena diantara, maka eliminasi. Tidak perlu digambar. Maka eliminasi. Jadi kalian kalau dikurangi X-nya 100 berarti Y-nya 300. Jadi 100 buah jenis 1, 300 buah jenis 2. Bisa dimengerti? Matrik ya. Oke, kita lanjutkan ke matrik. Jika X banding Y adalah 5/4, maka X dan Y yang memenuhi persamaan. Oke, ini tinggal dikalikan aja ya. Dikali-kalikan berapa nih? Baris kolom. Baris berarti 2X. Ya. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua. Berapa jadinya? Dua X tambah
40 tambah 30 kan ya. Lalu yang ini 2Y tambah 50 tambah 25. Kalikan 5, 10. Berarti yang ini 2X tambah 70. Ini 2Y tambah 75. Kalikan ya. Berarti 10X ditambah 350 kan. Ditambah 10Y ditambah berapa nih? 10Y kok ke 10Y? 20Y 20Y ditambah 750 sama dengan 1360. Bisa diikuti nggak? Ini kali 5 kan ya. Baris ini kali 10. Jadi 10X tambah 350, 20Y tambah 750. Berarti 10X ditambah 20Y ditambah 1100. Ini 260, berarti ini 26. Ini 26. Jadi ini 26 kali 4. Ya, 26 kali 4 berarti Y-nya 8 dong ya. Y-nya 8. Kalau Y-nya 8 berarti X-nya 10 kan ya. Jadi 5/4 kali 8 berarti 10. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Nah, kalau ini gimana nih? Jika fx adalah x kali x plus 3, A adalah 3210, FA adalah C. Maka 32 C inverse. W, apa nih? FA adalah C. Berarti dalam hal ini FA itu adalah A dikali A tambah 3. Jadi ini adalah A kuadrat kali 3A. A kuadrat itu berarti 3210 kali 3210 ditambah 3 kali 3210. Gitu ya maksudnya. Berarti 9 tambah 2, 11. 6 tambah 0 berarti 6. 3 tambah 0 berarti 3. 2 tambah 0 berarti 2 ya. Ditambah 9, 6, 3, 0 ya. Kalikan 20. Kemudian 12. 6, 2 kan itu ya. 20, 12, 6, 2. Nah itu adalah C. C inverse berarti kan seperdeterminan. 40 dikurangi 72. Dikalikan 2 dengan 20 ditukar. Lalu kalikan negatif 1. Ini berarti min 32. Kalikan 2, min 12, min 6, 20. Yang ditanya adalah 32 C1, C inverse. Ya berarti min kan? Min 1 kali 2 min 12, min 6, 20. Atau min 2, 12, 6, min 20. Gitu ya. Min 2, 12, 6, min 20. Min 2, 12, 6, min 20. Bisa dimengerti? Diketahui matriks X min 2, 3, 1, 2 sama dengan 2X tambah 4 min 1, 2, 0 dikurangi min 2, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2. Oke. Berarti ini tinggal dikalikan dulu yang sebelah kanan ya. Ya, coba dikalikan yang sebelah kanan. Jadi ini 2X. 4 min 1, 2, 0. Low system.
responnya kecil. Oke. Min 8 ditambah 3 berarti min 5 ya. Min 2 tambah 2 berarti 0. 12 tambah 6 berarti 18. 3 tambah 4 berarti 7. Ya, jumlahkan. Ini 2x, tambahkan dulu. 4 tambah 5, 9. Min 1, min 16, min 7 ya. Oke, ini x, min 2, 3, 1, 2. Oke, pindah ke kanan, min x. Ini pindah kanan. Jadi 2, 3, 1, 2 ditambah 9, min 1, min 16, min 7 ya. Jadi 11, 2, min 15, min 5 kan. Nah itu min x. Berarti x saja adalah kalikan negatif. Min 11, min 2, 15, 5. Itu x. Yang ditanya determinan. Berarti determinan x adalah 5 kali min 11 dikurangi 15 kali min 2. 55. Min 55 ditambah 30. Jadi jawabannya min 25. Min 25. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gimana cara mengalihkannya? Baris kolom ya. Ini barisnya 3 kali 2. Yang ini 2 kali 3. Berarti ordonya 3 kali 3 ya. Jadi ordonya 3 kali 3. Baris kolom. Min 4 tambah 4 berarti 0 gitu ya. 16 min 16 tambah 6 berarti min 10. Min 20 tambah 12 berarti min 8. Gitu ya. Yang kedua 1 tambah min 6 berarti min 5. 4 tambah min 9 berarti min 4. 5 tambah min 18 berarti min 13. Min 2 tambah min 2 min 4. Min 8 tambah min 3 min 11. Min 10 tambah min 6 min 16. Nah itu matriks P. Diminta determinan 2P. Determinan 2P itu 2 pangkat 3 kali determinan P. Kenapa pangkat 3? Ini ordo. Ya, jadi 2 pangkat 3 determinan P. Nah, determinan P-nya pakai sarus aja ya. 0, min 10, min 8, min 5, min 4, min 13, min 4, min 11, min 16. 0, min 10, min 8, min 5, min 4, min 13. Oke, kita kalikan. Ini jelas 0 kan ya. 0. Wah, ini berapa nih? 88 kali 5. Atau 40 ya. 40 kali 11 deh. 40 kali 11 berarti kan 44 ya. 0. Ini 52 kali min 10. Berarti min 520 kan ya. Sini dikurang. Min ketemu min jadi plus. 32 kali 4. Berapa tuh 32 kali 4? 32 kali 4. 12, 8 gitu ya. 32 kali 4. Kemudian 0. Kemudian 80. Jadi plus 800. Gitu ya. Ini min 960 plus 928. Berarti min, kok min ya? Ada yang keliru. Oh, 960 928.
4 min 9 min 5, 5. Oh, jadi ini min 5. Ini min 5. Berarti yang pengaruh kemana nih? Ke sini. 40 berarti 160 ya ini. Ini berarti 160. Terus pengaruh lagi kemana 5 nih? Nggak ada lagi ya. Cuman ke situ aja ya, karena ini 0. Berarti ini 960 juga. 0 dong. Ya. Berarti nilainya adalah 0. Bisa diikuti? Bila A 3114, B 3152, C 1327, matriks X memenuhi persamaan AX, BC. Berapa X inverse? Oke. Ini diposisikan dulu ke kanan. Berarti XB adalah A inverse kali C. Berarti X adalah A inverse kali C kali B inverse gitu ya. Yang ditanya X inverse. Berarti X inverse ini inverse kan. Nah, kalau ini di-inverse kan, berarti ditukar posisinya. B kali C inverse kali A. Maka yang perlu dicari adalah C inverse aja. A dan B-nya tetap. Berarti C inverse yang kita cari. C inverse adalah seperdeterminan 7 dikurangi 6. 7 tukar dengan 1 ya. 3 dan min 2 kalikan min 1. Jadi C-nya adalah 7 min 3 min 2, 1. Sudah masukkan. B-nya tetap. Yaitu 3152. C inverse-nya 7 min 3 min 2, 1. A-nya 3114. Kalikan 1, 1. Depan dulu dengan tengah. 21 kurangi 2 berarti 19. 35 dikurangi 4 berarti 31. Min 9 tambah 1 berarti min 8. Min 15 tambah 2 berarti min 13. Lalu kalikan dengan 3114. 57 dikurangi 8 berarti 49 ya. 19 dikurangi 32 berarti min berapa tuh? 13 ya. Min 23 ya. 19 dikurangi 32 ya, min 13. 93 dikurangi 13. 93 dikurangi 13 berarti 80 ya. 31 kurangi 52 berarti min 21. 49 min 13, 80 min 21. Yang mana nih? Ini ya, yang B. Bisa diikuti? Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian siap mengikuti penilaian akhir semester Matematika Umum kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.